Lebih dari 700 perkebunan dan ekspor mencapai 35 juta ton telah membawa Indonesia menjadi raja minyak sawit dunia sekaligus raja minyak nabati dunia. Industri minyak sawit di Indonesia memiliki sejarah yang panjang sejak zaman penjajahan Belanda. Tidak heran jika sawit seolah menjadi saksi bisu yang turut menemani perjuangan Indonesia mencapai 76 tahun kemerdekaannya. Cerita ini bermula pada tahun 1848 saat pemerintah Hindia Belanda mengutus ahli botani bernama Dr. D.T. Price untuk membawa 4 batang bibit kelapa sawit yang berasal dari Bourbon dan jenis Dura dari Amsterdam untuk dijadikan tanaman koleksi di Kebun Raya Bogor. Hasil anakan sawit di Kebun Raya Bogor kemudian didistribusikan ke Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara sebagai tanaman hias. Di distrik Deli, benih kelapa sawit awalnya ditanam sebagai tanaman hias dan peneduh untuk perkebunan tembakau. Namun, pada tahun 1878, Deli Company melakukan eksperimen penanaman sawit. Dari sinilah diketahui produksi sawit di Deli jauh lebih baik dibandingkan daerah asalnya, yaitu Afrika Barat. Karena banyak disebarkan di Deli, maka pohon induk ini diberi nama Deli Dura. Tidak heran jika Deli Dura juga dijuluki sebagai Mother of Palm, karena selain merupakan pelopor sawit komersial di Indonesia dan ASEAN, Deli Dura telah menghasilkan bibit unggul yang saat ini sedikitnya berjumlah 50 varietas. Melihat pertumbuhan sawit yang sangat baik, pada tahun 1911 Adrian Halet, seorang berkebangsaan Belgia, merintis perkebunan sawit skala ekonomi untuk pertama kalinya dengan lahan seluas 2.630 hektar di Pulau Raja dan Sungai Liput. Hal ini kemudian diikuti oleh pengusaha asal Jerman, Keishat, yang juga membangun perkebunan kelapa sawit di Tanah Hitam Ulu. 2 tahun kemudian, pabrik CPO pertama di dunia dibangun pada Tanah Hitam Ulu. Pabrik ini mulai beroperasi pada 3 tahun berikutnya, tepatnya pada saat panen tandan buah segar pertama. Pada tahun ini pula didirikan lembaga penelitian perkebunan pertama yang bernama APA, yang saat ini sudah berganti nama menjadi PPKS. Barulah pada tahun 1918 didirikan pabrik kelapa sawit pertama di Seliput. Pada tahun 1919, Indonesia mulai mengekspor komoditas minyak sawit untuk pertama kalinya dengan volume sebesar 576 ton ke negara-negara Eropa. Selama masa penjajahan Belanda, perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia memang cukup pesat. Jumlah kebun yang awalnya 10 melonjak hingga 64. Peningkatan jumlah kebun juga diikuti dengan meningkatnya ekspor minyak sawit yang mencapai 250.000 ton. Namun, ekspor sawit pada masa ini hanya menguntungkan pihak kolonial Belanda dan merugikan masyarakat Indonesia yang dipaksa bekerja dengan harga yang murah serta dipaksa mengorbankan tanah mereka untuk digunakan sebagai lahan pembuatan sawit. Pada masa penjajahan Jepang, terjadi penurunan yang drastis dalam produksi maupun ekspor sawit. 16% dari total lahan sawit diganti menjadi tanaman pangan. Hal ini disebabkan karena menurunnya permintaan dunia serta sulitnya pengangkutan pada masa perang. Pada tanggal 10 Desember 1957, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menasionalisasikan perkebunan asing. Namun, perkebunan kelapa sawit justru tidak semakin membaik. Setelah Belanda hengkang dari Indonesia, terjadi penurunan tingkat produktivitas akibat kurangnya kesiapan untuk mengambil alih perkebunan, sehingga menyebabkan terjadinya mismanagement. Dalam sejarah, pertumbuhan sektor perkebunan sawit yang pesat baru terjadi pada pemerintahan Orde Baru sebagai hasil dari kebijakan transmigrasi dan PBSN. Perkebunan sawit berkembang pesat menjadi 2,7 juta hektar dan jumlah ekspor mencapai 2,9 juta ton pada tahun 1997. Perkembangan sektor perkebunan sawit di Indonesia terus berkembang dengan pesat. Pada tahun 2006, Indonesia berhasil menggeser negara Malaysia dan resmi menguasai pasar minyak sawit dunia. Tidak ada yang pernah menyangka, bermula dari 4 bibit, telah melahirkan lebih dari 16,300 juta hektar kebun sawit yang tersebar dari Aceh hingga Papua, telah menyerap lebih dari 16 juta pekerja dan menjadi sektor andalan penerimaan negara, bahkan pada masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19.